596 awal pertempuran terakhir. Jisuan telah menyalakan plakat akademi miliknya. Kegemparan meledak di wilayah ini, setiap kapten tim menatap kosong ke arah plakat akademi di tangan mereka. Mata mereka tertuju pada peringkat numero uno yang menyala karena ada berbagai macam ekspresi yang tertulis di wajah mereka. Menurut peraturan, selama setengah dari 16 besar menyalakan plakat akademi mereka, final akan dimulai di turnamen akademi spiritual besar. Pada saat itu, mereka yang berada di 8 besar akan melanjutkan ke babak berikutnya. Namun, secara umum, hanya tim-tim yang percaya diri dengan poin mereka yang akan menyalakan plakat akademi mereka. Saat mereka menyalakan akademi plakat mereka tanpa koordinasi dari tim lain, poin mereka akan tetap. Dengan begitu, mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh tim lain. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan bisa saja keluar dari 8 besar. Jadi, kecuali mereka percaya diri, mereka tidak akan menyalakan plakat akademi mereka dengan mudah. Sekarang setelah Jisuan mengambil inisiatif, apakah dia yakin posisinya sebagai numero uno tidak tergoyahkan? Banyak tim yang melihat di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tidak menyadari bagaimana Jisuan mengalami lonjakan 50.000 poin secara tiba-tiba, itu tidak cukup sebagai jaminan, bukan? Apa yang dilakukan Jisuan? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya memiliki ekspresi berat saat mereka menyuarakan pertanyaan mereka saat melihat pemandangan itu. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia perlahan berkata, saya khawatir akan ada lebih banyak tindak lanjut. Ketika Luoli dan Wen Qingxuan mendengar kata-katanya, mereka menyipitkan mata mereka yang indah juga. Mereka menatap plakat akademi. Kira-kira 10 menit kemudian, tim peringkat 6 Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun memerah seolah-olah mereka juga terbakar di plakat. Wilayah ini berguncang lagi. Bahkan Sue Tianhe, Liu Qingyun, dan Fang Yun telah menyalakan plakat akademi mereka. Sekarang ada 4 plakat akademi yang telah menyala, selama ada 4 lagi di antara 16 besar, final akan dimulai. Itu adalah kesabaran dari Jisuan, dia mungkin menunggu saat ini. Mendengar keributan yang terdengar di seluruh hutan belantara ini, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Tidak mudah bagi mereka untuk memanjat ke numero uno dan kemudian, tiba-tiba, numero uno diambil dari mereka. Selain itu, mereka sedikit cemberut karena mereka tidak tahu bagaimana Jisuan tiba-tiba mendapatkan 50.000 poin. Tidak ada banyak perubahan di 16 besar, jadi jelas, 50.000 poin tersebut tidak berasal dari siapapun di antara 16 besar. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan menjadi dingin saat Mu Chen perlahan-lahan mengusap plakat akademi miliknya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dari cahaya tak dikenal yang berkedip-kedip di pupil hitamnya. 2 plakat akademi lainnya menyala. Seruan lain bergema. Di antara 16 besar, 2 plakat akademi lainnya juga menyala. 2 akademi plakat itu adalah milik peringkat 16 dan peringkat 14. Secara umum, tim-tim tersebut tidak akan menyalakan plakat mereka dengan mudah karena itu akan menggagalkan masuknya mereka ke babak final. Namun, pada saat ini, pemandangan seperti itu ditampilkan di hadapan mereka. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan hasil karya Jisuan. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak tim yang menyalakan plakat akademi mereka pada saat yang bersamaan. Semua orang tahu bahwa Mu Chen ditipu oleh Jisuan pada saat yang genting. Selama ada 2 plakat akademi yang menyala, final akan dimulai. Selain itu, satu-satunya cara bagi Mu Chen dan timnya untuk mendapatkan 50.000 poin lagi adalah dengan mengalahkan tim di 8 besar. Namun, di antara 8 besar, Jisuan, Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun tidak dapat lagi meningkatkan poin mereka atau mengambil poin mereka. Dengan demikian, target yang tersisa hanya tinggal Wen Qingxuan, Wu Ling, dan Wen Busheng. Namun, ketiga tim tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen. Jika Mu Chen menempatkan targetnya pada salah satu dari ketiga tim tersebut, ketenarannya akan berantakan. Langkah dari Jisuan ini benar-benar kejam. Bajingan itu. Shen Changsheng mengatupkan giginya saat suaranya dipenuhi dengan amarah. Jelas, mereka telah menemukan rencana keji Jisuan. Dia mencoba untuk memaksa Mu Chen terpojok. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Xuantong menjadi gelap saat dia berbicara dan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan Luoli pada saat yang bersamaan. Luoli sedikit mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, Mu Chen tampak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka, karena dia masih menatap plakat akademinya. Wen Qingxuan mengangkat sehelai rambut ke telinganya saat dia diam-diam menatap Mu Chen.
Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan plakat akademi yang berkedip-kedip dengan cahaya di telapak tangannya. Ambil poin dari tim kita. Bahkan jika kita kehilangan setengah dari mereka, kita masih bisa tetap berada di 8 besar. Selain itu, poin-poin ini tidak terlalu berarti bagi kami karena juara sejati akan lahir di final. Shen Changsheng dan yang lainnya menatap kosong ke arah Wen Qingxuan karena mereka tidak pernah menyangka yang terakhir dengan sukarela memberikan setengah dari poinnya. Ini. Mereka saling bertukar pandang karena hadiah itu terlalu mahal, yang tidak berani mereka terima. Luoli menggigit bibirnya yang kemerahan dan juga menatap Mu Chen. Yang terakhir juga terkejut saat dia mengangkat kepalanya, menatap Wen Qingxuan. Hei, menjadi bimbang saat ini tidak baik, kan? Wen Qingxuan mengerutkan alisnya saat dia menatap Mu Chen, mungkin Anda mungkin merasa bahwa poin-poin ini tidak terlalu terhormat. Tapi bukankah ini juga kemampuanmu sehingga aku rela memberimu setengah dari poinku? Jadi, jika Anda akan menolak saya karena apa yang Anda sebut, kesombongan, saya akan merasa bahwa Anda tidak dewasa. Dan aku tidak suka memiliki teman seperti itu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengusap hidungnya sambil tertawa getir karena ada jejak tersentuh di matanya. Orang-orang di sekitarnya tidak berbicara saat mereka menatap Mu Chen, menunggu keputusannya. Selama dia menganggukkan kepalanya, dia akan bisa melampaui Jisuan sekali lagi, memberikan tamparan ke wajah Jisuan saat dia merebut kembali numero uno. Namun, setitik senyum muncul dari wajah tampan pemuda itu di bawah semua tatapan saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu. Wen Qingxuan sangat marah saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak-injak kakinya ke tanah saat dia dengan marah menatap Mu Chen. Maaf, saya tidak menyangkal poin Anda untuk harga diri saya. Aku masih belum jatuh serendah itu untuk mengambil langkah itu. Mu Chen berkata dengan lembut. Wen Qingxuan menyilangkan tangannya saat dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, metode apa yang masih Anda miliki? Mungkin, apakah Anda akan menyapu tim-tim kuat itu sekali lagi? Jika Mu Chen menunjukkan niat sedikit pun, mereka yang berada di 16 besar akan segera menyalakan plakat akademi mereka. Melihat reaksinya, Mu Chen tanpa daya tersenyum sambil menjawab, saya yakin saya tahu dari mana Jisuan mendapatkan poinnya. Luoli dan yang lainnya melihat ke arahnya, bahkan Wen Qingxuan juga. Mereka menggunakan godaan dan cara mengancam untuk menyimpan banyak hal. Mu Chen berkata dengan ringan sambil melanjutkan, mereka yang ada di penyimpanan bisa memberi Jisuan sejumlah besar poin di menit-menit terakhir. Namun, dia menyembunyikannya selama ini dan tidak pernah mengungkapkannya. Apa yang disebut penyimpanan itu mirip dengan memelihara ternak, menyembelih mereka saat mereka digemukkan. Namun, bukan daging yang disembelih, melainkan poin. Penyimpanan. Mata Luoli dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jisuan akan menggunakan metode yang tidak terhormat. Tidak mudah untuk memiliki penyimpanan di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada artinya jika jumlahnya kecil dan itu akan dengan mudah menyebabkan rebound juga. Saat ratusan tim mulai melawan, tidak ada yang bisa menahannya. Saat ada sejumlah besar korban, kualifikasi mereka di turnamen akademi spiritual besar akan dicabut juga. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Wen Qingxuan bertanya dengan bingung. Jika Jisuan menggunakan metode seperti itu, dia seharusnya menyembunyikan dirinya cukup dalam sehingga dia tidak akan mengungkapkannya. Karena aku mengenalnya dengan baik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan meninggalkan rencana cadangan. Jadi, saya menyuruh seseorang secara diam-diam menyelidiki dan, untungnya, ada hasil penyelidikan. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika Anda tahu bahwa dia telah menggunakan metode seperti itu, sekarang. Shen Changsheng berbicara dengan suara tak berdaya. Dengan situasi saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk kembali. Kamu juga sudah membuat persiapan, kan? Mata kristal Luoli diam-diam menatap Mu Chen. Cukup banyak. Mu Chen tersenyum dengan sedikit rasa percaya diri yang menawan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya saat pilar energi spiritual membumbung tinggi ke langit saat memancarkan cahaya yang sangat besar. Semua orang di wilayah ini menatapnya dengan takjub. Suasana masih tenang, tetapi setelah sekitar 10 menit, kedamaian itu hancur. Semua orang mengangkat kepala mereka saat melihat garis-garis cahaya dalam jumlah besar di cakrawala. Woosh! Woosh! Garis-garis cahaya itu akhirnya berhenti di langit saat ratusan tim berkumpul. Melihat tim-tim itu, mereka yang tajam, sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan keheranan melonjak dari hati mereka. Diliputi keterkejutan, mereka melihat ke arah Mu Chen. Di antara tim, sesosok tubuh melangkah keluar karena dia terlihat sangat familiar. Dia adalah kapten dari Akademi Spiritual Desolate yang pernah diselamatkan oleh Mu Chen, Lin Zhou.
Haha, kakakmu, semua tim yang berkumpul di sini pernah diselamatkan olehmu di masa lalu. Kami akan membalas budi kami berhutang budi padamu saat itu. Lin Zhou menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen saat tawanya meraung-raung di langit, memikat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Siapa yang menyangka bahwa ketika Jisuan memiliki rencana cadangan seperti itu, Mu Chen juga memiliki rencana cadangannya sendiri. Bab 597 Final. Lebih dari 100 tim dengan megah berdiri di langit. Formasi mereka telah menarik perhatian semua orang di wilayah ini, bersama dengan keheranan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Bahkan Shen Changsheng, Li Xuantong dan anggota tim lainnya, termasuk Luo Li dan Wen Qingxuan, melihat kemunculan tiba-tiba kelompok Lin Zhou dengan keheranan di mata mereka. Jelas, ini juga di luar dugaan mereka. Apa yang sedang terjadi? Wen Qingxuan tanpa sadar bertanya saat dia menatap Mu Chen. Jisuan memiliki metodenya sendiri, jadi saya juga membuat persiapan sendiri. Mu Chen tersenyum ringan saat dia melihat ke arah kelompok Lin Zhou dan melanjutkan, dan, itu adalah persiapan yang telah saya buat. Anda telah membuat penyimpanan juga. Shen Changsheng berbicara dengan heran. Tim-tim ini berhutang budi padaku. Setelah itu, saya menghubungi Lin Zhou untuk menghubungi tim lain dengan harapan mereka dapat membantu saya jika ada perubahan mendadak. Mu Chen melanjutkan dengan suara lembut, tapi, tentu saja, jika Jisuan tidak menggunakan cara yang tidak terhormat, mereka juga tidak akan menampakkan diri. Shen Changsheng dan tim saling bertukar pandang di antara mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan bibir. Mereka menatapmu dengan tatapan aneh karena persiapan yang sempurna ini benar-benar mengejutkan mereka. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Saya telah bertarung dengan Jisuan terlalu sering, jadi saya memiliki pemahaman tentang metodenya. Di jalan spiritual, saya pernah ditipu olehnya. Meskipun saya bersedia, saya tidak akan ditipu olehnya untuk kedua kalinya. Mu Chen tersenyum. Tapi, bahkan jika tim-tim itu berhutang budi padamu, tidak akan sesederhana itu bagi mereka untuk memberikan poin mereka kepadamu, bukan? Murid Luo Li yang jernih melirik ke arah Mu Chen. Meskipun hanya mereka yang berada di 8 besar yang akan melanjutkan ke babak berikutnya, sementara sisanya tersingkir, bukan berarti poin-poin itu tidak ada gunanya bagi tim-tim tersebut. Jika poin mereka terlalu rendah di turnamen akademi spiritual besar, akademi yang mereka wakili akan dikecualikan untuk turnamen berikutnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia berbicara, jadi saya berjanji kepada mereka 5 tetes cairan spiritual berdaulat per tim. Luo Li dan Wen Qingxuan mengerti apa yang sedang terjadi dari kata-kata Mu Chen saat mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Ternyata ada syarat penting. Bagaimanapun, cairan spiritual berdaulat bukanlah barang biasa dalam kultivasi mereka saat ini. Jadi, tidak terlalu mengherankan jika tim-tim itu bersedia membantu Mu Chen demi cairan spiritual berdaulat, termasuk bantuan yang mereka berikan kepadanya. Bagaimana Anda akan mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Luo Li bertanya dengan ragu. Mereka belum pernah mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat saat mereka berada di halaman spiritual tersembunyi. Mungkinkah Anda bisa membuka segel mangkuk kondensasi spiritual? Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena fakta bahwa saya telah menjadi lebih kuat, saya mencoba menggunakan beberapa metode. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya membuka segel mangkuk kondensasi spiritual, saya berhasil membuka celah kecil. Melalui celah itu, saya bisa mendapatkan lebih dari 800 tetes cairan spiritual berdaulat. Luo Li menganggukkan kepalanya dari jawaban Mu Chen. Tidak heran Mu Chen bisa begitu murah hati, jadi ternyata dia telah memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Itu sangat kaya. Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya menamparkan bibir mereka. Orang biasa pasti tidak bisa memberikan sesuatu seperti 500 tetes cairan spiritual berdaulat dengan mudah. Cairan spiritual sovereign sangat penting bagi para ahli sovereign, belum lagi mereka yang berada di sekitar level mereka yang belum bersentuhan dengan alam sovereign. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Mu Chen menghela nafas sambil menghembuskan nafas. 500 tetes cairan spiritual berdaulat bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan jika Mu Chen memiliki mangkuk kondensasi spiritual, dia sangat sedih dengan keputusan ini. Tapi selain itu, dia tidak punya cara lain. Dia tahu bahwa Jisuan licik, jadi untuk mengendalikan keadaan, dia harus menggunakan metode yang tidak biasa juga. Memang, kamu sudah membuat persiapan, sepertinya aku menawarkan bantuan yang sia-sia. Mata ramping. Wen Qingxuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan lemah setelah memahami apa yang dikatakan Mu Chen saat dia membuang bibirnya ke samping. Dia masih cukup khawatir sebelumnya, tetapi siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap, Mu Chen telah membalikkan situasi yang tidak menguntungkan.
Meskipun yang terakhir selalu mempertahankan pola pikir yang berhati-hati, dia juga sedikit terkejut atau bahkan mengaguminya. Namun, karakternya yang sombong membuatnya merasa tidak bahagia. Lagi pula, dengan karakternya, sangat jarang baginya untuk mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa, pada akhirnya, dialah yang terlalu memikirkan situasinya. Mu Chen menatap wajah menawan Wen Qingxuan untuk waktu yang lama, sebelum berbicara dengan nada sungguh-sungguh, meskipun metodeku sudah siap untuk mengendalikan Jisuan, itu juga tidak terlalu terhormat. Karena itu, saya belum membicarakannya. Selanjutnya, terima kasih untuk itu, Qingxuan. Tatapan Mu Chen berhenti di wajah Wen Qingxuan. Melihat bahwa yang pertama menggunakan tatapan yang sungguh-sungguh saat dia menatapnya, wajahnya sedikit memerah, tetapi dia terus membuat kedok yang kuat saat dia menjawab, saya tidak sedekat itu dengan Anda, apa yang Anda panggil saya? Anda hanya perlu menjelaskan masalah ini kepada Luoli, tidak ada hubungannya dengan saya. Jika bukan karena kamu melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkanku saat itu, dan di samping kebencianku pada Jisuan, aku tidak akan repot-repot dengan urusanmu. Luoli mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dari samping. Mu Chen juga tersenyum karena dia tahu betapa sombongnya Wen Qingxuan, jadi dia tidak berbicara lebih jauh dan mengalihkan pandangannya ke kelompok Lin Zhou. Dia menangkupkan tangannya sambil berkata, Kapten Lin Zhou, saya mengucapkan terima kasih untuk ini. Haha, apa yang kau bicarakan, saudaramu? Kami semua telah menerima bantuan darimu dan, tentu saja, kami akan membalas budi yang kau berikan kepada kami. Lin Zhou meraung dengan tawa sambil melambaikan tangannya. Lebih dari 100 kapten lain dari berbagai tim mengeluarkan plakat akademi mereka saat plakat mereka berkedip-kedip dengan cahaya, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang. Mu Chen mengangkat plakat akademi di tangannya saat sinar cahaya melonjak, menyerap semua cahaya yang diarahkan padanya. Saat cahaya diserap, plakat akademi di tangan Mu Chen bersinar dengan cahaya. Bersamaan dengan itu, poinnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. 180,000, 200,000, 230,000, 260,000. Setelah mencapai 260.000 poin, akhirnya melambat dan poin merah langsung membuat setiap tim di wilayah ini menghirup seteguk udara dingin. Poin tim Mu Chen telah terbang hampir 100.000. Ketika poin Mu Chen melonjak, tim yang dipimpin oleh Mu Chen juga ikut naik, melampaui Jisuan dan berdiri kokoh di numero 1. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peringkat numero 1 telah berganti pemilik lagi. Mu Chen melihat peningkatan drastis poinnya dengan senyum tipis. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Lin Zhou dan melambaikan tangannya, lebih dari 100 garis cahaya terbang dari lengan bajunya ke arah pesta Lin Zhou. Kelompok Lin Zhou tahu apa arti tindakan Mu Chen saat mereka menangkap seberkas cahaya masing-masing dengan tangan mereka. Garis-garis cahaya itu berubah menjadi botol-botol giok yang berkilauan dan tembus cahaya. Di dalam botol giok itu, ada 5 tetes cairan spiritual berdaulat yang berkilauan berkeliaran di dalamnya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Melihat cairan spiritual berdaulat yang terkandung di dalam botol giok, mata kelompok Lin Zhou melonjak dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, mereka semua menangkupkan tangan mereka dalam-dalam ke arah Mu Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Banyak tim di wilayah ini memandang Mu Chen dengan tatapan rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi tanpa harapan telah berbalik di bawah senyuman pemuda itu? Sungguh tangguh. Desahan lembut bergema. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang akan mengkritik metode Mu Chen. Lagi pula, mereka sangat menyadari bahwa cara Jisuan memperoleh poinnya juga tidak terhormat. Yang dilakukan Mu Chen hanyalah memberi Jisuan rasa obatnya sendiri. Mu Chen dan Jisuan adalah karakter yang mengerikan. Siapa yang tahu seberapa sengitnya pertarungan mereka di final saat mereka berhadapan satu sama lain. Di puncak gunung, tatapan Mu Chen tertuju pada Shen Changsheng dan anggota partai lainnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, final akan segera dimulai dan saya berharap kedua tim dari Akademi Spiritual Langit Utara kita dapat diatur ulang untuk berpartisipasi di final dengan yang terkuat. Kami akan memperhatikan instruksi Anda. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Huang, He Yao dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan ekspresi berat. Saya berencana untuk mengatur ulang kedua tim dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan bergabung dengan tim saya. Mu Chen memandang He Yao, Zhao Qingshan, dan anggota kelompok lainnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan adalah yang terkuat selain dia dan Luoli. Dengan demikian, jika mereka dapat mengatur ulang tim mereka, secara alami akan menjadi formasi yang kuat.
Saya tidak punya pendapat kecuali satu permintaan. He Yao, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka tidak terganggu oleh masalah ini karena mereka memahami pentingnya kemenangan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Ada apa? Kalahkan Jisuan untuk kita. Kelompok He Yao berkata dengan suara berat. Serahkan padaku. Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Luo Li juga mengulurkan tangannya yang ramping saat dia meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Su Xuan, Shen Changsheng, Li Xuantong mengikuti setelahnya saat niat bertarung berkobar di mata mereka. Para senior dan junior dari Akademi Spiritual Surga Utara sedang menunggu kita tidak bisa membiarkan mereka kecewa. Mu Chen meletakkan tangannya yang lain di plakat Akademi saat dia menatap Wen Qingxuan. Qingxuan, apakah kamu siap? Wen Qingxuan juga memegang plakat Akademi saat dia mengangkat alisnya ke arah Mu Chen sambil tertawa. Jika kita tidak beruntung dan bertemu satu sama lain di final, jangan salahkan saya karena tidak memiliki kelonggaran. Kerja sama kita berakhir di sini. Begitu juga. Mu Chen tertawa saat pupil hitamnya melonjak dengan semangat. Plakat Akademi di tangan Mu Chen berubah menjadi merah saat api muncul, menelan plakat Akademi miliknya. Di saat yang sama, Wen Qingxuan juga menyalakan miliknya. Setiap tim di wilayah ini melihat adegan ini dengan ekspresi yang rumit. 8 dari 16 besar telah menyalakan Akademi plakat mereka, yang berarti turnamen yang berlangsung selama hampir setengah tahun ini akhirnya berakhir. Berikutnya adalah pertarungan yang menentukan yang akan menjadi fokus semua orang. Whoosh! Ketika Akademi plakat di tangan Mu Chen dan Wen Qingxuan menyala, setiap Akademi plakat di turnamen ini juga terbakar, berubah menjadi pilar cahaya yang bercahaya saat mereka menelan tim-tim di dalamnya. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi di cakrawala. Pada saat itu, niat bertarung memenuhi seluruh langit dan bumi. Bab 598 setelah setengah tahun, Akademi Spiritual Surga Utara Akademi Spiritual Surga Utara. Dibandingkan dengan turnamen Akademi Spiritual besar yang penuh dengan pertempuran kejam, suasana di Akademi agak tenang. Energi spiritual di langit dan bumi bergerak dengan tenang. Akademi Spiritual Langit Utara memancarkan keremajaan dari hembusan angin. Mereka sudah meninggalkan Akademi selama setengah tahun. Ketika kelompok Mu Chen bergabung dengan turnamen Akademi Spiritual besar, hampir setiap siswa melihat dengan penuh harap sambil mengangkat kepala. Namun, tidak ada berita tentang turnamen itu seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, semua orang hanya bisa dengan terpaksa menenangkan hati mereka dan kembali ke kultivasi harian mereka. Tapi, sesekali, mereka akan mengangkat kepala mereka dan melihat lonceng besar antik di pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Jika ada berita tentang turnamen, lonceng kuno itu akan berbunyi. Namun, sayangnya, tidak ada aktivitas apapun dari lonceng itu selama setengah tahun. Akademi Spiritual Surga Utara dipenuhi dengan vitalitas dan Akademi tidak akan menghentikan kemajuan. Mereka untuk siapapun. Bahkan Mu Chen dan kelompoknya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen. Jadi, ketika mereka pergi, Akademi Spiritual Kolosal masih sangat menarik, karena ada pendatang baru yang terus bermunculan saat mereka memicu riak di Akademi. Tidak peduli seberapa luar biasa para pendatang baru dan kuda hitam itu, tidak ada yang bisa melampaui nama itu di peringkat surgawi yang telah menghilang selama setengah tahun. Nama itu adalah gunung besar yang tak tergoyahkan bagi semua orang jenius di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Itulah alasan mengapa para jenius di Akademi Spiritual Langit Utara tidak menyerah. Tekanan yang diberikan kepada mereka dari nama itu adalah motivasi bagi mereka untuk terus maju. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan tetap berdiri merangkak kembali dengan penuh semangat karena mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan nama itu. Hasil dari hal itu menghasilkan semakin banyak orang yang berkultivasi di wilayah petir dan arai konvergensi roh. Para guru dan sesepuh Akademi Spiritual Langit Utara merasa bersyukur karena dedikasi mereka dalam berkultivasi semakin kuat. Akademi Spiritual Surga Utara, Asosiasi Dewi Luo. Markas besar Asosiasi Dewi Luo saat ini terletak di pusat Akademi. Energi spiritual yang terkumpul di sana lebih tebal dibandingkan dengan sektor luar. Selain itu, tidak banyak kasus penganiayaan terhadap perkumpulan siswa. Markas besar Asosiasi Dewi Luo masih memiliki ladang budidaya yang luas dengan danau besar di kedua sisi ladang. Kabut spiritual yang terbentuk dari energi spiritual yang tebal mengambang di atas danau, membuatnya tampak seperti surga abadi. Di lapangan kultivasi, ada ribuan orang yang berlatih saat mereka berdebat satu sama lain dan pekikan angin yang disebabkan oleh tindakan mereka terus-menerus terdengar. Hanya dalam waktu setengah tahun, Asosiasi Dewi Luo telah tumbuh lebih besar.
Para mahasiswa baru saat itu telah mencabik-cabik kesegaran mereka saat mereka mulai menunjukkan bakat mereka, memancarkan cahaya mereka di Akademi Spiritual Surga Utara. Asosiasi Dewi Luo telah menjadi gelar yang layak untuk menjadi asosiasi siswa terkuat. Di lapangan kultivasi, ada banyak tokoh yang bergerak dan, sesekali, para anggota asosiasi Dewi Luo akan mengarahkan pandangan mereka ke wilayah pusat selama pelatihan mereka. Alasan utama untuk ini secara alami adalah dua siluet indah di tengah. Salah satu dari dua siluet cantik itu sangat akrab, salah satunya adalah adik perempuan Susuan, Sulinger. Dalam waktu setengah tahun, gadis yang dimanjakan ini telah menjadi sangat dewasa, namun dia masih mengenakan gaun merah tua, sangat menarik perhatian. Sosoknya yang anggun memiliki lekuk tubuh yang luar biasa, sangat menarik. Sulinger bergabung dengan asosiasi Dewi Luo tidak lama setelah pesta Mu Chen mengikuti turnamen Akademi Spiritual Besar. Tentu saja, asosiasi itu sangat menyambut baik saat dia bergabung. Bagaimanapun, Sulinger cukup banyak memiliki ketenaran yang layak di Akademi Spiritual Surga Utara. Ada banyak orang yang mengaguminya dan bergabungnya dia akan membuat asosiasi Dewi Luo menjadi lebih kuat. Adapun sosok lainnya, Yuxi yang berasal dari Akademi Spiritual Utara sebelum Mu Chen memulai turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun dia masih muda dan usianya kurang lebih mirip dengan Suner, ketenarannya sangat gemilang di asosiasi Dewi Luo. Setelah bergabung dengan Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah menunjukkan bakat yang menakjubkan karena dia telah melompat ke peringkat 2 peringkat roh. Sedangkan yang pertama adalah rekor yang ditinggalkan oleh Mu Chen sebelumnya. Meskipun kecepatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Mu Chen, dia masih menakjubkan. Jika Mu Chen adalah perwakilan dari angkatannya, maka Yuxi adalah perwakilan dari angkatannya. Siapa tahu, dia mungkin menggantikan posisi Mu Chen setelah 2 tahun. Tapi tanpa ragu, Mu Chen akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara pada saat itu. Saat ini, Yuxi sedang duduk di atas batu besar yang terletak di sudut ladang kultivasi sambil mengangkat batu dengan kedua lengannya. Gaun panjang hijaunya membuat sosoknya tampak lebih ramping karena wajahnya yang menawan menarik banyak pandangan. Di asosiasi Dewi Luo, ada peringkat 3 peri. Sulinger dan dia menempati peringkat pertama dan kedua, sementara Suner menempati peringkat terakhir. Namun, Suner menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih arai spiritual. Meskipun kultivasi energi spiritualnya tidak terlalu luar biasa, dia menunjukkan bakat yang menakjubkan dalam hal susunan spiritual. Dalam waktu setengah tahun, sudah ada peningkatan besar dalam kultivasinya terkait arai spiritual. Beberapa waktu lalu, dia berhasil secara tidak sengaja mengalahkan seorang senior yang berada di peringkat 10 di peringkat surgawi, menyebabkan gempa di Akademi Spiritual Surga Utara. Jadi, para senior bukanlah yang terkuat di asosiasi Dewi Luo, tapi ketiga gadis cantik ini. Yuxi duduk di atas batu sedingin es saat dia baru saja menyelesaikan kultivasinya. Dia perlahan-lahan menekuk kakinya yang lurus saat dia meletakkan dagunya yang manis di atas lututnya. Matanya yang hitam legam tertuju pada lonceng, sebuah gunung di tengah Akademi Spiritual Surga Utara, dan tidak memperhatikan tatapan kagum di sekitarnya yang diarahkan padanya. Selain Yuxi, Sulinger juga mengangkat kepalanya, melihat ke arah Bel. Ekspresinya yang biasanya lincah menjadi tenang saat dia tampak seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Haha, kalian memikirkan Mu Chen lagi. Tawa lembut datang dari samping. Yuxi dan Sulinger tiba-tiba menoleh saat mereka melihat Ye Qingling berdiri di samping saat dia menatap mereka dengan penuh senyuman. Siapa yang memikirkan pria itu? Sulinger cemberut sambil melanjutkan, aku hanya memikirkan kakak perempuanku dan yang lainnya. Tidak, tidak. Yuxi, bagaimanapun, wajahnya memerah saat dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkal. Namun, itu tidak terlalu meyakinkan karena tatapannya telah mengelak. Tepatnya, dia hanya pernah melihat Mu Chen sekali, tapi dia sudah terlalu akrab dengan nama yang terakhir. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, dia telah mendengar cerita tentang Mu Chen dan sekarang dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih mendengar pemuda yang mempesona itu. Tapi tetap saja, dia harus mengakui bahwa ketika dia pertama kali datang ke Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia melihat pertempuran untuk posisi penguasa peringkat surgawi antara Mu Chen dan Shen Changsheng, dan hatinya terguncang. Saat itu, sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung telah meninggalkan bayangan di hatinya. Hari itu, penampilan Mu Chen terlalu bermartabat, banyak gadis yang mencap sosoknya di hati mereka. Kakak Ye, apakah Anda berpikir bahwa kakak Mu Chen dan yang lainnya bisa masuk ke final? Yuxi ragu-ragu sejenak tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan itu. Ye Qingling duduk di samping mereka sambil melihat ke arah Bel.
Dia merenung sejenak sebelum menjawab, saya mendengar bahwa persaingan untuk turnamen ini adalah yang paling ketat dalam beberapa dekade terakhir. Wajah Yusi dan Sulinger sedikit berubah saat mereka menggigit bibir mereka. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Mu Chen dan timnya, tetapi di saat yang sama, mereka juga sangat menyadari bahwa lawan mereka adalah para jenius dari berbagai akademi. Dengan demikian, pasti bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk mengungguli yang lain di bawah persaingan yang kejam. Kakak Mu Chen dan yang lainnya pasti akan sampai ke final. Yusi mengepalkan tinjunya saat dia berbicara dengan tegas. Dia menolak untuk percaya bahwa sosok yang tak terkalahkan di hatinya akan dikalahkan oleh orang lain. Kami juga berharap begitu. Ye Qingling mengusap kepalanya. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari Suner bahwa sosok mengerikan telah muncul dari Akademi Spiritual Suci. Nama orang itu bernama Jisuan dan sebagai tambahan, dia adalah musuh bebuyutan Mu Chen. Sedemikian rupa sehingga bahkan para tetua dari Akademi Spiritual Surgawi Utara memiliki ekspresi yang sedikit berat ketika mereka menyebutkan namanya. Dengan demikian, orang bisa menduga betapa mengerikannya dia. Jika orang ini menargetkan Mu Chen, itu jelas merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun Mu Chen sangat kuat, apakah dia mampu mempertahankan pijakannya saat berhadapan dengan pria yang bahkan tetua akademi akan berubah ekspresinya hanya karena menyebutkan namanya? Ye Qingling menghela nafas ringan di dalam hatinya saat dia merasa sedikit tidak nyaman. Yusi dan Su Linger sepertinya telah merasakan kegelisahan pada Ye Qingling saat mereka bertukar pandang dan menjadi diam juga. Dong! Tiba-tiba, tepat ketika mereka terdiam, sebuah lonceng kuno berbunyi saat bergema di antara langit dan bumi ini. Bunyi lonceng itu menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Langit Utara. Hiruk-pikuk yang penuh dengan vitalitas tiba-tiba menjadi hening. Siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong satu sama lain. Setelah beberapa saat kemudian, mereka baru sadar dan memahami makna di balik bel tersebut. Ye Qingling, Yusi, dan Sulinger, yang duduk di atas gunung, linglung sejenak, sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka menatap lonceng kuno itu dengan terkejut saat kegembiraan dan kegugupan muncul di hati mereka. Woosh! Woosh! Di atas langit, terdengar pekikan angin yang terdengar dari segala penjuru. Dalam sekejap, seluruh akademi menjadi gempar. Semua orang tahu apa arti lonceng itu. Final turnamen Akademi Spiritual Besar telah tiba. Bab 599 Dunia Pertempuran. Dong! Akademi Spiritual Langit Utara menjadi hening saat dering lonceng bergema di seluruh langit dan bumi. Namun, keheningan itu berlangsung untuk sesaat, sebelum dihancurkan oleh sorak-sorai yang mengguncang. Pertarungan final turnamen Akademi Spiritual Besar yang telah mereka nantikan selama setengah tahun akhirnya tiba. Seluruh akademi dibakar oleh atmosfer yang berapi-api karena siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat bel dengan kegembiraan, harapan, dan kegugupan di mata mereka. Mereka ingin sekali mengetahui hasil dari dua tim yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Woosh! Suara desiran yang tergesa-gesa dan tergesa-gesa bergema di langit saat lautan manusia dengan cepat berkumpul. Mereka yang berniat memasuki wilayah petir untuk berkultivasi berbalik sambil bergegas menuju arah bel dengan penuh semangat. Berita itu telah menyebar secepat kilat ke wilayah petir dan arai konvergensi roh, membangunkan mereka yang terkurung dalam kultivasi mereka. Ketika mereka mendengar bahwa pertempuran final turnamen Akademi Spiritual Besar semakin dekat, mereka tidak bisa lagi diganggu untuk berkultivasi saat mereka dengan cepat berdiri dan bergegas menuju akademi. Dalam sekejap, suasana di akademi mendidih. Saat atmosfer mendidih mulai menyebar, pintu yang biasanya tertutup yang terletak di gunung terpencil di kejauhan terbuka saat siluet elegan melangkah keluar. Siluet itu mengenakan gaun seputih salju, dengan rambut tergerai hingga ke pinggang, bagaikan air terjun. Dia memegang sebuah gulungan sederhana dan tanpa hiasan dengan rune arai spiritual yang rumit di permukaannya. Kulitnya jernih dan elegan. Di masa lalu, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengganggu hatinya. Namun, pada saat ini, ekspresi acuh tak acuh yang ia tampilkan di masa lalu, kini menunjukkan rona kejernihan yang langka, saat rona sukacita terpancar di matanya yang indah. Ia berdiri di luar rumah sambil mengarahkan pandangannya ke arah bel. Bibirnya yang kemerahan sedikit terangkat saat ia memperlihatkan senyuman yang menawan, yang memiliki ciri khas yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Kakak Lingxi, apakah kakak Mu Chen bisa masuk final? Di belakangnya, Suner bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Dia masih memiliki kuncir kuda hitamnya. Kegembiraan menutupi wajahnya karena dia akhirnya mendengar kabar dari Mu Chen dan yang lainnya setelah menunggu setengah tahun. Tentu saja.
Lingxi menjawab tanpa ragu-ragu. Mu Chen adalah anak dari Bibi Jing, seberapa sulit baginya untuk masuk ke final. Meskipun Lingxi memahami betapa ketatnya persaingan di turnamen Akademi Spiritual besar, sebagian kecil dari rasa hormat yang dia miliki untuk Bibi Jing dialihkan ke Mu Chen. Dengan demikian, dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan lebih lemah dibandingkan dengan orang seusianya. Suner menutup mulutnya saat dia diam-diam tertawa, sepertinya kakak Lingxi yang paling percaya diri dengan kakak Mu Chen. Beberapa waktu yang lalu, bahkan dekan dan yang lainnya sangat mengkhawatirkannya karena kekuatan musuh kakak Mu Chen sedikit terlalu kuat. Selain itu, sejak kakak Mu Chen pergi, kakak Lingxi tidak pernah tersenyum sekalipun. Tapi kamu menjadi sangat bahagia saat kamu mendengar berita tentang dia. Wajah Lingxi memerah sejenak saat dia menyipitkan matanya dan melirik berbahaya ke arah Suner. Sepertinya waktu yang kamu habiskan di rumah arah spiritual sedikit terlalu singkat. Aku akan menambahnya lain kali. Ah, Nono, kakak Lingxi, aku yang salah. Suner berbicara dengan nada menyedihkan saat wajahnya memucat karena kata-kata Lingxi. Lingxi dengan lembut menjentikkan dahi mutiara Suner, membiarkannya pergi. Tatapannya tertuju pada Bel saat rona kesedihan muncul di matanya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia juga mengerti bahwa Mu Chen pasti mengalami masa-masa sulit. Secara keseluruhan, orang yang disebut Jisuan itu benar-benar lawan yang merepotkan. Dengan kekuatan orang itu saat ini, dia bahkan mungkin sebanding dengan beberapa tetua di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Dia tidak skeptis jika Mu Chen bisa mencapai final. Namun, jika dia benar-benar bertemu Jisuan di final, itu pasti akan menjadi pertarungan sengit antara raksasa kolosal. Bahkan untuk klan dengan sejarah yang panjang dan dalam, bakat Jisuan bisa dibilang cukup bagus. Woosh! Saat suasana di akademi mendidih ke tingkat yang baru, beberapa sosok juga telah terbang keluar dari istana dalam akademi saat mereka berdiri di langit, dengan Dekan Taichang di depan. Saat ini, mereka juga melihat Bel dengan sedikit gugup. Meskipun dua tim yang mewakili Akademi Spiritual Langit Utara mereka tidak lemah, mereka sadar bahwa intensitas kompetisi yang ada di turnamen ini jauh melampaui yang ada dalam beberapa dekade terakhir, mereka yang berpartisipasi adalah yang terkuat juga. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan prestasi di turnamen ini. Namun, betapapun sulitnya, mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertanding, gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi terbaik dipertaruhkan dalam turnamen putaran ini. Jika mereka kehilangan gelar, itu pasti akan berdampak besar pada para siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka tidak sanggup membayangkan seberapa jauh moral di akademi akan jatuh jika itu terjadi. Jika itu terjadi, itu pasti akan berdampak fatal bagi seluruh akademi. Dekan Taichang melihat ke arah belakangnya, bertukar pandang dengan kepala sekolah Mo Yu dan tetua lainnya, dan melihat sedikit kesedihan di mata satu sama lain. Dekan, mari bersiap-siap untuk membuka domain pertempuran. Guildmaster Mo Yu berbicara dengan suara lembut. Saat ini, mengkhawatirkan tidak ada gunanya dan yang bisa mereka lakukan adalah membuka dunia dan melihat apakah Mu Chen dan perwakilan lainnya berhasil mencapai hasil apapun. Dekan Taichang dengan tergesa-gesa menganggukkan kepalanya saat segel tangannya mulai berubah. Sinar cahaya spiritual yang tampak seperti meteor melesat ke depan dari ujung jarinya saat melesat melintasi cakrawala, sebelum menghantam lonceng dengan keras. Dung! Suara dering lonceng yang tahan lama bergema saat lonceng itu beresonansi lagi. Bas! Bas! Bersamaan dengan bunyi lonceng, cahaya keemasan memancar secara bergelombang dari lonceng, dan seluruh area tampak seakan-akan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan perlahan-lahan menyatu di langit, mendistorsi ruang angkasa saat membentuk lorong keemasan. Lorong ini mengarah ke domain pertempuran, sebuah ruang kecil yang dimaksudkan untuk pertempuran final turnamen Akademi Spiritual Agung. Selain para murid baru, semua murid yang tersisa diperbolehkan masuk. Kalian tidak diizinkan untuk menghalangi atau bertindak dengan cara yang tidak teratur. Jika tidak, kalian akan dihukum sesuai aturan akademi. Dekan Taichang menyapu pandangannya ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat suaranya yang menggelegar terdengar di telinga semua orang. Ya, mendengar pengumumannya, siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan, meninggalkan para siswa baru dalam kesedihan. Meskipun ada layar proyeksi spiritual, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan menontonnya di tempat? Namun, Dekan Taichang tidak mempedulikan kesedihan mereka, dia bergerak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lorong emas dengan kepala sekolah Mo Yu mengikuti di belakangnya. Woosh! Woosh! Pekikan angin terdengar dari mana-mana, sejumlah besar sosok seperti belalang saat mereka melonjak menuju Akademi Spiritual Langit Utara, memasuki lorong emas. Di puncak gunung,
Lingxi ragu-ragu saat dia melihat lorong emas. Kakak Lingxi, ayo pergi juga. Aku ingin tahu situasi kakakmu Chen. Suner mengedipkan matanya yang lebar saat dia berbicara sambil menarik lengan baju Lingxi. Mendengar permohonannya, Lingxi mengangkat alisnya sejenak, sebelum menjawab seolah-olah tidak ada yang terjadi. Baiklah kalau begitu, karena kamu ingin menonton, aku akan membawamu untuk melihatnya. Saat dia berbicara, dia melihat Suner diam-diam tertawa dengan mulut tertutup. Dalam sekejap, wajahnya memerah saat dia melirik gadis itu dengan marah karena gadis kecil itu benar-benar berani mengolok-oloknya. Lingxi mengulurkan tangannya sambil memegang tangan mungil Suner. Dengan lambaian tangannya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Ayo pergi juga. Ye Qingling berbicara dengan penuh semangat di asosiasi Dewi Luo. Tapi, aku adalah mahasiswa baru. Yusi cemberut saat dia tampak seolah-olah dia akan menangis setiap saat. Jangan khawatir, kita akan menyelinap masuk. Meskipun ada penjaga dari aula hukuman, mereka harus memberi asosiasi Dewi Luo kita beberapa wajah. Saat itu, Mu Chen mengalahkan 3 senior dari aula hukuman, jadi mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kita dari asosiasi Dewi Luo. Su Ling'er tersenyum manis saat dia menghasut. Oke. Yusi ragu-ragu sejenak dan, akhirnya, perasaannya membanjiri alasannya saat dia mengangguk sambil menggigit bibirnya. Ayo pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya saat dia mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dulu. Di belakangnya, Yusi dan Su Ling'er segera mengikuti saat mereka bertiga bergabung dengan garis-garis cahaya, memasuki lorong emas. Ketika mereka memasuki lorong emas, Ye Qingling, Yusi, dan Su Ling'er dapat merasakan riak yang tidak stabil di ruang angkasa. Cahaya keemasan membanjiri pandangan mereka saat mereka merasa pusing. Untungnya, rasa pusing itu hanya berlangsung sesaat, sebelum cahaya keemasan yang bercahaya perlahan-lahan menghilang. Seketika itu juga, pemandangan di depan mata mereka mulai berubah saat mulut mereka melebar, sedikit demi sedikit. Sebuah dunia keemasan yang luas telah muncul tepat di depan mata mereka, dan dipenuhi dengan suara. Jumlah orang yang ada tidak ada habisnya. Di langit yang jauh di sana, ada lorong pusaran emas yang serupa dengan orang-orang yang terus-menerus keluar dari sana. Menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka jelas merupakan siswa dari akademi spiritual lainnya. Hampir semua akademi spiritual berskala besar telah membuka dunia pertempuran, mengizinkan murid-murid mereka untuk masuk dan mengamati pertempuran. Meskipun orang banyak memenuhi area tersebut, murid-murid dari akademi spiritual yang berbeda terpisah saat mereka berkumpul di antara mereka sendiri saat mereka berdiri di langit. Pemandangan megah itu sangat spektakuler. Formasi yang megah membuat kelompok Ye Qingling merasa tercengang dan mereka pulih dari keterkejutan mereka beberapa saat kemudian. Mereka melihat ke depan, ada platform batu berwarna keemasan yang mengambang luas yang diselimuti cahaya keemasan, memisahkan platform batu dengan area luar. Woosh! Woosh! Saat banyak orang berkumpul di wilayah ini, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke atas tahap batu dan saat cahaya keemasan itu menghilang, tim yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan pakaian yang berbeda muncul. Mereka semua adalah tim yang telah berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Tatapan para bangsawan yang penuh dengan rasa hormat diarahkan pada tim-tim itu. Tidak masalah jika mereka berasal dari akademi yang sama dengan mereka, fakta bahwa mereka bertarung untuk akademi spiritual mereka sendiri layak dihormati. Dong, lonceng antik itu berbunyi sekali lagi. Kali ini, mata semua orang berkobar saat mereka melihat ke bagian tengah platform batu berwarna keemasan, yang memancarkan cahaya keemasan. Keributan yang memenuhi setiap sudut menjadi hening saat mata semua orang terbelalak. Mereka tahu bahwa 8 tim teratas yang akan maju ke final battle akan segera muncul. Bab 600 Tangga Pertempuran Emas. Tahap pertempuran emas kolosal muncul, seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia, dan tetap melayang di langit. Lautan cahaya keemasan yang bersinar menutupi wilayah itu, pemandangannya sangat megah. 4 sisi di sekitar tahap pertempuran yang luas telah ditempati oleh siswa dari berbagai akademi spiritual, tidak ada habisnya lautan manusia. Murid-murid dari berbagai akademi spiritual yang tinggal di wilayah milik akademi mereka sendiri sebagai layar cahaya yang menyinari dan membagi mereka berdasarkan faksi mereka. Bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang di sini, mencegah kemungkinan perkelahian antara berbagai akademi jika para siswa yang kuat itu diliputi oleh emosi mereka ketika turnamen dimulai. Karena insiden seperti itu terjadi di masa lalu, 5 akademi besar melakukan langkah-langkah sempurna untuk mencegah insiden seperti itu terjadi lagi. Pada saat ini, semua orang melihat ke wilayah tengah tahap pertempuran. Cahaya keemasan mulai menyebar saat platform tangga emas terbentuk di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya.
Ada 8 anak tangga dan tingkat tertinggi berukuran sekitar 300 meter, cahaya keemasan yang berbentuk teratai emas yang terlihat sangat indah. Hanya mereka yang berada di top 8, yang bisa memiliki kualifikasi untuk berdiri di tangga emas ini, yang umumnya dikenal sebagai tangga pertempuran terakhir. Whoosh! Tepat ketika pandangan semua orang terkonsentrasi pada tangga emas, ruang di atas tangga mulai berubah saat 5 sosok muncul. Saat kelima sosok itu muncul, cahaya keemasan berkumpul di belakang mereka yang membentuk singgasana cahaya besar saat mereka menghadap ke tahap pertempuran emas yang luas. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai akademi spiritual yang hadir di wilayah ini mengalihkan pandangan mereka ke lima sosok itu dengan rasa hormat yang tercermin di mata mereka. Kelima orang itu adalah pemimpin dari 5 akademi besar saat ini. Dekan dari 5 akademi besar. Dekan Taichang duduk di kursi terakhir di sebelah kanan dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya samar-samar seperti langit berbintang. Juga, meskipun dia terlihat biasa saja, kekuatan yang tak terlukiskan terpancar darinya, mengintimidasi seluruh wilayah ini. Orang di sebelah kanan Dekan Taichang adalah seorang penatua yang mengenakan jubah biru. Alis dan kumisnya berwarna abu-abu, sementara kulitnya seputih bayi. Pinus biru, yang mirip dengan batu giok, tampak tumbuh di telapak tangannya saat bergoyang dan berkilauan di bawah cahaya biru. Bersamaan dengan itu, bahkan ruang di sekelilingnya pun tampak bergoyang. Dia adalah Dekan Akademi Spiritual Langit Biru, Dekan Tiansong. Yang pertama di sebelah kiri adalah seorang pria tua yang mengering dengan sosok kecil dan sepasang mata yang mengantuk dan sedang mengusap kumisnya dengan telapak tangannya yang bertulang. Namun, terlepas dari penampilannya, dia memiliki nama yang sombong. Dekan Akademi Spiritual Bela Diri, Wu Tianwang. Duduk di samping Dekan Wu Tianwang adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun panjang yang indah, dengan penampilan yang anggun dan mewah, rambutnya digelung seperti ekor burung phoenix dan memiliki kulit yang mengkilap seperti batu giok. Dibandingkan dengan 4 dekan lainnya, dia tampak sangat muda. Namun, semua orang tahu bahwa selain Dekan Akademi Spiritual Suci, tidak ada yang bisa mengunggulinya dalam hal senioritas. Dia adalah Dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Dekan Tang Qiyu. Di antara 5 singgasana, ada satu yang sangat menonjol, diduduki oleh sosok yang mengesankan dan yang usianya tidak dapat diidentifikasi. Dia memiliki rambut berwarna abu-abu, sementara wajahnya tampak seperti diukir, terlihat agak tampan. Dia duduk dengan santai di atas singgasananya, tetapi dia seperti gunung kolosal yang berdiri menjulang tinggi, menanamkan rasa takut pada orang lain. Orang ini adalah Dekan Akademi Spiritual Suci, Dekan Tiansheng. Di antara 5 akademi besar, namanya adalah yang paling gemilang dengan kekuatan yang tak terduga. 5 tokoh besar yang mewakili kekuatan puncak di antara akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, adalah sosok yang luar biasa di bidang akademis. Saat 5 dekan besar menunjukkan diri mereka, mereka saling menyapa satu sama lain sambil bertukar pandang dan menganggukkan kepala satu sama lain. Para dekan dari berbagai akademi spiritual, silakan duduk. Senyum mengembang di wajah Dekan Tiansheng yang diukir dengan pahatan saat suaranya yang penuh dengan musim semi menggema di setiap sudut ruangan. Saat dia berbicara, ruang angkasa terdistorsi di langit lagi saat banyak sosok muncul dalam sekejap saat mereka menginjak ruang angkasa. Mereka semua memancarkan kekuatan yang menakutkan, meskipun tidak ada riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Namun, semua orang tahu bahwa orang-orang di depan mata mereka adalah pilar-pilar dari berbagai akademi spiritual dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika dekan dari berbagai akademi spiritual muncul, mereka menangkupkan tangan mereka ke arah 5 dekan besar. Mereka melambaikan tangan mereka, mengumpulkan cahaya untuk membentuk singgasana cahaya di langit dan duduk di atasnya, menghadap ke bumi. Dekan Taichang melirik Dekan Tiansheng, yang secara tidak sadar menduduki posisi terdepan sambil sedikit menarik sudut bibirnya. Apakah Tiansheng benar-benar menganggap dirinya sebagai kepala 5 akademi besar? Meskipun 3 dekan lainnya tidak berbicara, ada sekilas kebencian di mata mereka. Dekan Tiansheng bertindak seolah-olah dia tidak menyadari ketidakbahagiaan mereka saat dia mengalihkan pandangannya ke Dekan Taichang dan tersenyum. Dekan Taichang, turnamen akademi spiritual besar putaran ini agak penting untuk akademi spiritual surga utara Anda. Dekan Taichang menjawab dengan senyuman juga, saya tidak membutuhkan pengingat Anda, Dekan Tiansheng. Kami, Akademi Spiritual Surgawi Utara, pasti akan melakukan yang terbaik. Itu sudah pasti. Dekan Tiansheng tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saya juga berharap Akademi Spiritual Surgawi Utara akan tampil dengan baik kali ini. Jika tidak, akan menjadi kerugian bagi 4 akademi besar kami jika Anda kehilangan tempat Anda sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Cahaya bersinar di mata ketiga dekan lainnya.
Tentu saja, mereka bisa melihat konfrontasi verbal antara kedua dekan. Namun, mereka tidak terkejut dengan hal itu karena Akademi Spiritual Suci dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki hubungan yang baik. Saat itu, Dekan Tiansheng mencoba membantu akademi yang kuat untuk naik ke posisi 5 akademi spiritual besar sehingga dia akan memiliki lebih banyak dukungan dan lebih dekat untuk menjadi kepala akademi. Tapi, siapa yang menyangka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tiba-tiba muncul dan merebut tempat 5 akademi besar, menghancurkan rencana Akademi Spiritual Suci. Tidak ada gunanya berbicara, mari kita mulai tangga pertempuran emas. Saya juga ingin tahu akademi mana yang akan berada di 8 besar. Dekan Tang Qiyu dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix menampilkan senyum elegan dewasa yang sangat menawan. Haha, Din Tang Qiyu benar. Buang-buang waktu membuang-buang air liur jika kemampuan siswa tidak di atas sana. Dekan Tiansheng, meskipun Anda memiliki jisuan di Akademi Spiritual Suci Anda, jangan meremehkan anak-anak nakal dari akademi saya. Dekan Akademi Spiritual Bela Diri yang bertubuh kecil itu berbicara dengan senyum yang menyipit. Di antara kelimanya, dia memiliki penampilan terburuk. Tetapi ketika menghadapi orang tua ini, bahkan Dekan Tiansheng tidak berani berbicara sambil mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. 5 dekan besar bertindak pada saat yang sama saat mereka menjentikkan jari mereka, menyebarkan 5 cahaya spiritual yang menyelimuti tangga pertempuran emas, yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Seh. Saat cahaya spiritual menyebar, semua orang menyaksikan distorsi ruang di atas tangga pertempuran emas. Suasana di wilayah ini membeku saat semua kebisingan berubah menjadi keheningan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tangga pertempuran emas. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, cahaya keemasan di tingkat ke-8 mulai menghilang saat 5 siluet menunjukkan diri mereka sendiri, perlahan-lahan dihadirkan di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yun dan keempat rekan satu tim ini menunjukkan diri mereka. Mereka telah mengenakan lencana akademi mereka dan, dengan demikian, mereka dikenali saat mereka muncul. Peringkat 8 tim 9 kuali akademi spiritual. Benar-benar tangguh, tidak heran mereka pernah berada di 5 akademi besar. Saat tim Fang Yun muncul, keributan langsung meledak di wilayah ini. Saat keributan meledak, cahaya keemasan di level yang tersisa dari tangga pertempuran emas mulai menghilang saat satu demi satu tim yang kuat muncul di mata kerumunan. Akademi mana yang berada di peringkat 7? Sepertinya akademi spiritual tak terkalahkan, mereka seharusnya adalah akademi spiritual biasa, kan? Mereka benar-benar berhasil mencapai 8 terbaik. Bagaimana itu mungkin? Dari mana Akademi Dewa Darah di peringkat 6 berasal? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Benar-benar layak untuk turnamen Akademi Spiritual besar, naga yang benar-benar tersembunyi, dan harimau yang berjongkok. Tak peduli dari Akademi Spiritual mana mereka berasal, kekuatan mereka terbukti dengan baik oleh fakta bahwa mereka berada di 8 terbaik. Peringkat 5 adalah tim dari Akademi Spiritual Azure Sky, yang dipimpin oleh Liu Qingyun, kan? Haha, tim dari 5 akademi spiritual besar akhirnya muncul. Peringkat 4 dari Akademi Spiritual Bela Diri. Astaga, itu Wuling, jenius mutlak dari Akademi Spiritual Bela Diri. Bahkan orang seperti dia hanya peringkat 4. Seberapa menakutkan 3 orang yang tersisa. Ketika 5 tim kuat turun ke platform emas, keributan meledak antara langit dan bumi saat suara yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Banyak orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka karena kualitas turnamen akademi spiritual besar telah jauh melampaui imajinasi mereka. Melihat pemandangan ini, 5 dekan besar yang duduk di singgasana cahaya mereka memiliki ekspresi yang berbeda berkedip-kedip di mata mereka. Dekan Wu dari Akademi Spiritual Bela Diri mendengus dengan mata terbelalak. Jelas, dia tidak puas dengan fakta bahwa Wu Ling hanya berhasil mencapai peringkat 4. Dekan Taichang memiliki ekspresi berat dengan cahaya di matanya yang terus berubah. 5 dari 8 terbaik telah muncul, meninggalkan 3 yang tersisa tersembunyi dan, sampai sekarang, tidak ada satupun tim dari Akademi Spiritual Surgawi Utara miliknya. Hanya ada 2 hasil dari situasi ini, tim dari Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak berhasil mencapai 8 terbaik atau hasil yang dicapai oleh tim tersebut telah melampaui imajinasinya. 2 hasil yang dipisahkan oleh neraka dan surga. Perbedaan antara kedua hasil tersebut menimbulkan kepanikan bahkan di dalam hati Din Taichang. Bahkan Dekan Taichang tidak bisa mempertahankan ketenangannya, belum lagi tentang para siswa Akademi Spiritual Langit Utara. Di wilayah yang dikumpulkan oleh para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara, setiap orang dari mereka tidak bisa duduk atau berdiri diam karena atmosfer yang intens hampir mencekik mereka. Berdiri di depan, wajah Ye Qingling, Sulinger, dan Yuxi dipenuhi dengan kegugupan.
Bahkan Penatua Lingxi mengerucutkan bibirnya dengan erat saat tangannya, yang menggenggam tangan mungil Suner, mencengkeram lebih erat, menyebabkan Suner memiliki ekspresi pahit, tetapi dia tidak berani berbicara. Bas. Cahaya keemasan mulai, sekali lagi, menyebar di 3 platform yang tersisa saat siluet ketiga tim mulai menampakkan diri. Semua orang memusatkan perhatian pada platform yang tersisa. Cahaya keemasan berkumpul dan menghilang pada akhirnya, menampakkan 3 tim yang tersisa, yang mewakili 3 tim terkuat di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika ketiga tim itu terungkap, atmosfer antara langit dan bumi membeku dalam sekejap.